Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemberi berbagai macam nikmat. Allah yang telah mengatur segala urusan kita dan memudahkan setiap urusan kita dalam kebaikan. Kita bersyukur dengan terus memuji Allah dengan lisan kita, dengan mengakui nikmat dalam hati, dan juga kita memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin-mungkin sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang nantinya akan memberikan syafaat yang paling besar, yaitu syafaatul uzma, dengan izin Allah dan ridhonya pada kita sekalian. Dan mungkin-mungkin kita termasuk pengikut beliau yang setia dan juga senantiasa diberikan keistiqomahan. Allahumma amin. Ini kecamatan terakhir yang saya injak di Gunung Kidul, paling terakhir dari pengawasan yang diberikan, yaitu di kecamatan Ngelipar. Dan di sini alhamdulillah hadir para jamaah saking Ngelipar. Ngawen wonten apa mboten? Mboten nggih. Terus juga jamaah paling dari Gedangsari juga ada, sama Karangtengah sekitarnya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Mungkin majelis ini penuh berkah dan membawa kebaikan bagi kita sekalian. Judul pengawasan kali ini, ingin umur panjang. Semuanya pingin umurnya panjang? Pingin? Ada yang ingin segera dalam waktu dekat ini sudah siap untuk didatangi malaikat maut? Pun siap? Berarti pingin umurnya panjang. Nih, sampai kapan umur panjang tadi? Pinten tahun, Bu? Manut. Bapak-bapak pinten tahun? Pinginnya pinten tahun, Pak? Ya iso jawab. Manut berarti. Terus kalau kita bahas umur panjang, terus jenengan ingin umurnya panjang sampai kapan? Kira-kira berapa meter lagi? Manut aja berarti nggih. Nah, terus siapnya kapan kalau manut? Sakniki pun siap? Pun siap? Pun siap? Terus kapan siapnya? Manut tadi, padahal tadi manut, namun persiapannya belum juga sampai saat ini. Baik, sekarang kita akan pelajari tentang masalah umur ini. Kulo awali, kulo tuntun dulu. Ini doa meminta umur panjang.
Walaupun doa ini panjang, mungkin nanti bisa dihafal. Kalau tuntun nggih, semua pegang buletin. Buletin pegang nggih. Sudah lihat di buletinnya itu hurufnya itu besar. Kalau tuntun bacakan doa ini terlebih dahulu. Doa meminta umur panjang. Ini kesimpulan saking hadis dan juga kesimpulan saking ayat-ayat Al-Quran. Doa ini disusun. Allahumma aksir mali, 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 wa waladi, wa waladi, wa waladi, wa waladi, wa barik li, 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 fima a'taitani, fima a'taitani, fima a'taitani, fima a'taitani, fima a'taitani, fima a'taitani, wa atil hayati, wa atil hayati, wa atil hayati, wa atil hayati, ala ta'atik, ala ta'atik, ala ta'atik, ala ta'atik, ala ta'atik, ala ta'atik, wa ahsin amali, wa ahsin amali, wa ahsin amali, wa ahsin amali, waghfir li, waghfir li, waghfir li, waghfir li, Allahumma aksir mali, Allahumma aksir mali, wa waladi, wa waladi, wa barik li, wa barik li, fima a'taitani, fima a'taitani, wa atil hayati, wa atil hayati, ala ta'atik, ala ta'atik, wa ahsin amali, wa ahsin amali, waghfir li. waghfir li. Ayo kita baca sarangan, diulang 3 kali. Allahumma aksir mali, wa waladi, wa barik li, fima a'taitani, wa atil hayati, ala ta'atik, wa ahsin amali, waghfir li. Lagi. Allahumma aksir mali, wa waladi, wa barik li, fima a'taitani, wa atil hayati, ala ta'atik, wa ahsin amali, waghfir li.
lagi terakhir. Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa aqil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Lihat arti. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan anakku, serta berkahilah karunia yang Engkau berikan kepadaku. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu. Perbaguslah amalku dan ampunilah dosa-dosaku. Isinya di sini: 1, minta harta; 2, minta keturunan; 3, minta keberkahan untuk harta dan keturunan tadi; 4, minta panjang umur; 5, minta supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita yang ada. Ini doa yang bagus sekali. Bapak ibu-ibu monggo dihafalkan doa tersebut dan ini diamalkan. Mugi-mugi diberikan harta yang penuh berkah, anak keturunan juga yang membawa keberkahan, demikian juga dipanjangkan umur dalam ketaatan ibadah, dan mugi-mugi diampuni segala macam dosa. Allahumma amin. Nah, sekarang kita lihat bolehnya meminta umur panjang. Bolehnya meminta umur panjang. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mendatangi Ummu Sulaim, ibunda Anas. Ketika itu Ummu Sulaim mengatakan bahwa Anas atau anaknya siap menjadi pelayan Nabi SAW. Lantas beliau mendoakan Anas dalam urusan akhirat dan dunianya. Di antaranya doa beliau pada Anas adalah Allahumma rzuqhu mala wa walada wa barik lahu. Ya Allah, tambahkanlah rizki kepadanya berupa harta dan anak, serta berkailah dia dengan nikmat tersebut. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ini doa saking Kanjeng Nabi SAW kepada anak yang menjadi pembantu Nabi SAW, yaitu Anas bin Malik. Apa doa dari Nabi SAW? Ya Allah, berikanlah rizki kepada Anas. Berikanlah rizki berupa harta. Berikanlah rizki berupa anak keturunan. Wa barik lahu. Dan berkahilah untuk harta dan anak tadi. Berarti dari hadis ini, kalau Rasulullah SAW doakan kepada Anas itu untuk ditambahkan harta dan anak, berarti boleh minta dengan doa semacam itu. Lihat lagi riwayat berikutnya. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa Nabi SAW mendoakan Anas dengan doa, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkailah rizki yang Engkau karuniakan kepadanya. Ya Allah, perbanyaklah hartanya. Ya Allah, perbanyak juga keturunannya. Ya Allah, berkahilah dengan apa yang diberi. Ini dalil untuk minta banyak keturunan tadi dan banyak harta. Sekarang apa dalilnya minta panjang umur? Lihat di bawahnya. Dalil tentang bolehnya meminta panjang umur asalkan dimanfaatkan dalam kebaikan adalah hadis dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya Abu Bakrah bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, manusia seperti apa yang dikatakan baik? Beliau menjawab, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Lalu manusia seperti apa yang dikatakan jelek?
Tanya laki-laki tadi. Beliau menjawab, yang panjang umurnya namun jelek amalnya. Baik, lihat berarti 3 hal yang kita minta di sini. Minta harta. Kemudian yang kedua minta keturunan. Yang ketiga minta panjang umur. Semuanya niki manfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu butuh harta apa mboten? Butuh. Butuh untuk apa harta tadi? Kecukupan hidup. Apa kebutuhan lagi yang lainnya? Butuh enggak untuk nyaur utang? Butuh. Ada yang enggak punya utang di sini? Konten? Konten apa mboten? Ada yang enggak punya utang belas, enggak ada sama sekali utang. Konten? Mboten. Ada yang enggak pernah bayar pipilan? Ada yang enggak pernah bayar pipilan? Apa rutin bayarnya? Rutin. Oh, berarti punya utang. Harta dibutuhkan untuk menunjang kehidupan tadi. Kemudian keturunan. Dibutuhkan sekali keturunan juga. Pokok atau maksud pentingnya adalah jadi amal jariyah. Jadi apa? Amal jariyah. Apalagi kalau anak tersebut anak yang soleh. Butuh anak tersebut dididik menjadi anak yang soleh. Tujuannya apa? Anak jadi anak yang soleh, maka diharapkan di sini doa-doa yang baik dari anak tersebut untuk orang tuanya sendiri. Karena Nabi SAW itu mengatakan amalan manusia nantinya itu akan terputus kecuali 3. Kecuali 3 perkara, yaitu shadaqatun jariyatun wa ilmun yuntafa'u bih wa waladun salihun yad'ulah. Yang pertama itu adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang diajarkan, yang diambil manfaat. Yang ketiga, doa dari anak yang soleh. Anak yang soleh dapat bagaimana? Ya butuh untuk dididik. Bisa jadi orang tua didik langsung, bisa jadi menyekolahkan di tempat yang tepat, di mana anak itu dididik menjadi anak yang soleh. Seperti di sini ada pondok pesantren Darul Khair. Ya, ini bisa jadi sarana untuk mendidik anak-anak itu menjadi anak yang soleh. Pendidikan dalam hal agama itu penting sekali dibanding pendidikan untuk perkara dunia tadi. Boleh anak kita sekolahkan di sekolah umum, boleh. Namun jangan sampai lupa anak itu lebih penting dididik dalam masalah agama tadi. Menjadi insinyur, menjadi sarjana, boleh. Namun punya kewajiban penting orang tua, didik anaknya tadi punya pemahaman agama yang bagus. Apa tujuannya? Besok anak ini akan doakan orang tua terus. Apalagi orang tuanya meninggal dunia, dia akan mendoakan orang tuanya terus. Ini yang diharapkan dari doa anak soleh tadi. Inilah pentingnya meminta keturunan. Mugi-mugi Allah memberikan karunia kepada kita sekalian, diberikan anak, karunia anak, putu, dan keturunan yang soleh-soleha, yang bermanfaat untuk orang tuanya. Allahumma amin. Lalu yang ketiga yang diminta adalah umur. Ini yang tadi kita bahas. Umur yang bagaimana yang diminta? Kalau di sini adalah umur panjang. Namun apa? Umur panjang yang diberkahi. Apa yang dimaksud umur panjang yang diberkahi? Diisi umur tersebut dengan amal-amal soleh. Kalau tidak ada amalan, sia-sia umur panjang yang Allah berikan. Jadi taruhlah kita pingin umur kita 7 tahun. Kurang? Ya wis nambah 70. Kurang lagi, ya wes 80. Ditambahlah sampai 80 tahun. Ini baru manfaat kalau bapak-bapak, ibu-ibu manfaatkan umur yang ada untuk ngisi dengan ibadah. Sebagaimana kata Nabi SAW tadi, ditanya,
Apa manusia? Siapa manusia yang terbaik? Ayun nasi khair. Siapa manusia yang terbaik? Kata Nabi SAW, man thalla umruhu wa hasuna amalu. Yang panjang umurnya, namun bagus juga amalannya. Bagusnya ini bagaimana? Ke perkara-perkara wajib diperhatikan. Contoh, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah kebutuhan kita. Sholat itu penting walaupun alasan kita super sibuk. Saat ini bapak ibu-ibu pun panen bu, pak, pun kathah napa mboten? Alhamdulillah. Kathah disyukuri napa mboten? Disyukuri nggih. Apapun rizki yang Allah beri, namun itu baru manfaat. Jenengan punya kesibukan untuk panen tadi, jangan lupakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, misalnya ada yang di alas, ada yang di sawah di waktu zuhur. Punya kewajiban sholat zuhur apa tidak? Punya. Tiba lagi waktu ngasar, punya kewajiban sholat ngasar atau tidak? Punya. Sesibuk apapun, keadaan apapun, dia tetap memperhatikan ibadah. Kalau dia mampu untuk berwudu, tetap nanti ketika sholat nantinya diperintahkan untuk berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Allah perintahkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wahai orang yang beriman, jika kalian ingin melaksanakan sholat, basuhlah muka kalian. Artinya diperintahkan untuk berwudu. Wudu itu paling gampang sekali kita pelajari. Cuma ada 4 anggota tubuh yang wajib. Yang wajib untuk dibasuh. Yang masuk dalam rukun. Yang masuk dalam rukun wudu. Coba perhatikan 4 mulai dari wujuhakum tadi, muka. Wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua dari tangan sampai ini apa? Siku. Kanan kiri. Kemudian wamsahu biru'usikum. Basuh kepala. Kemudian ya, wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, sampai di kemirinya sini itu dibasuh. Berapa anggota tadi? 4. Apa tadi yang pertama? Muka. Yang kedua, tangan sampai siku. Yang ketiga, kepala. Ulama Syafi'iyah katakan untuk telinga masuk sunnah. Seandainya ini tinggalkan, wudunya tetap sah. Yang keempat, kaki sampai mata kaki. Air jenengan yang jenengan dapat misalnya cuma segini saja, ini cukup untuk penuhi rukun tadi. Basuh mukanya, sing wajib niku sekali. Ini saya berikan yang keadaan darurat nih. Yang wajib niku sekali. Basuh mukanya. Ini sudah kebasuh semuanya, sah. Kemudian tangan sampai siku. Ya, diulang kanan, kemudian kiri. Dibasuh sekali sudah sah. Kemudian setelah itu kepala. Kepala cukup tangannya telas basah, ambil air, tangannya diusap ke kepala. Niki kalau yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Kalau tunjukkan nggih. Ya. Ini air tangan telas nggih. Ini tangannya sepertinya dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi. Lihat, tarik dari depan kepala sampai ke niki apa? Tengkuk. Nah, tengkuk. Kemudian tarik lagi dari tengkuk ini ke depan. Kalau mau lanjut telinga, langsung lanjut telinga tanpa mengambil air yang baru yang biasanya dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Langsung. Cuma 1 kali yang dipraktekkan oleh Nabi SAW langsung. Ya, ini untuk bagian kepala. Baiknya kepala itu diusap semua. Biasanya sebagian kita cuma ngambil gini, niki telas nggih tangannya nggih, terus tok tok tok
Wonten apa mboten? Wah, saiki diubah. Apa yang dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi itu yang baiknya jadikan panutan kita. Lihat tadi, tangannya cukup telas nggih? Nah, tarik dari depan. Sampai apa? Tengkuk. Terus tarik lagi dari tengkuk sampai ke depan lagi. Terus lanjut telinga. Kepala nggak disuruh diguyur, nggak. Kalau diguyur niki kerane langsung cukup diusap karena kalimatnya wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Yang dimaksud usap itu adalah tangannya cukup basah. Lalu yang terakhir tadi kaki sampai mata kaki. Ingat, yang lebih sempurna itu di sela-sela ini dibasuh. Kurangi kebiasaan ketika basuh kaki. Mohon maaf, ini keran. Biasanya gini toh. Iya toh? Gini, terus pon ganti sekarang pakai tuntunan Kanjeng Nabi. Nabi itu gosok-gosok kaki nih. Ini yang kotor nih kelihatan, celah-celah tadi dibersihkan. Ini sampai mata kaki, tumitnya jangan lupa juga untuk dibasuh. Pon, berapa tadi kewajiban ketika wudu? 4. Ini kewajiban anggota wudu. Namun nanti totalnya untuk rukun wudu ada 6. Dalam mazhab Syafi'i ada 6. 1 berniat, 2 tadi basuh muka, 3 itu tangan sampai siku, 4 itu mengusap kepala, 5 itu membasuh kaki sampai mata kaki, 6 tartib, yaitu kerjakan secara berurutan. Nggak boleh sikilnya dulu, kakinya dulu, baru kepala, batal. Nggak boleh tangan dulu, baru muka, batal. Harusnya dikerjakan 4 anggota tadi, dikerjakan secara berurutan. Paham nggih? Nah, itu dalam masalah ibadah. Kita diperintahkan sholat. Dan sholat ini punya syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Yaitu sholat itu mesti ada wudu. Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika hadas sampai dia itu berwudu. Terus kalau ingin panjang umur, kalau ingin umur panjang, kalau kita menginginkan umur panjang, patut diingat 2 hal. Yang pertama, umur panjang adalah sebagai alasan bagi Allah bahwa Allah sudah memberi kesempatan pada kita untuk beramal. Berarti ini waktu kita untuk beramal. Nggak boleh orang nanti di akhirat beralasan, saya belum punya amalan, saya tidak siap untuk beramal. Padahal Allah memberikan panjang umur. Yang kedua, umur panjang adalah wadah untuk beramal. Boleh jadi isi wadah tersebut berisi amal soleh. Boleh jadi umur panjang berisi kesia-siaan, berakhlak dan beramal yang jelek. Akhirnya si wadah tadi itu akan ditanya. Nah, lihat, umur itu bagaikan wadah niki, seperti wadah gelas ini. Tergantung jenengan ingin isi wadah ini dengan apa. Bisa jadi dengan air yang putih seperti ini, berarti diisi dengan amal-amal baik. Bisa jadi jenengan masukkan kotoran di sini. Nanti masing-masing punya tanggung jawab dengan wadah tadi yang telah dia isi. Berarti akan ditanya, umur kita untuk apa? Berarti umur yang baik kalau diisi dengan ibadah, diisi dengan sholat, diisi dengan sholat 5 waktu. Bapak-bapak diisi dengan berjamaah di masjid. Ibu-ibu memperhatikan juga ibadah ketika di rumah. Bapak-bapak memperhatikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga suami. Ibu-ibu memperhatikan juga kewajiban sebagai istri. Apa kewajiban bapak-bapak paling besar?
tanggung jawab. Tanggung jawab pada istri berarti di sini menyangkut nafkah, termasuk juga kebutuhan yang kaitannya dengan masalah rohani, yaitu kebutuhan agama. Bapak-bapak punya kewajiban juga selain nafkah, didik orang-orang yang ada di rumah untuk memperhatikan agama. Berarti suami atau bapak ini yang jadi terdepan harusnya untuk memperhatikan ibadah. Namun biasanya ya bapak-bapak ini kata agak malas ya. Ya, kalau ibu-ibu yang biasanya isi masjid ya. Bapak-bapak itu yang biasanya apa? Sibuk terus. Alasannya selalu apa? Sibuk. Harusnya yang memperhatikan urusan masjid itu lebih banyak bapak-bapak. Sing jadi imam sinten coba? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Yang jadi khatib Jumat, bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Yang jadi imam khutbah Jumat, imam di hari Jumat, bapak-bapak juga. Semua perkara yang ada di masjid itu rata-rata diurus oleh kaum pria. Oleh karena itu laki-laki yang seharusnya lebih pantas di masjid. Jadi nanti diperbaiki. Yang masih kurang berangkat ke masjid insya Allah nggih, rutin nantinya selain sholat 5 waktu bisa rutin dengan sholat berjamaah. Di mana berjamaahnya? Masjid. Jadi orang yang umur panjang boleh, namun ingat setiap orang akan ditanya dengan umur panjangnya tadi, dia manfaatkan untuk apa? Terus tujuan manusia surga atau neraka. Ingatlah asalnya, di tengah jalan tak ada tempat berhenti sama sekali. Yang kita temui, ada yang punya jalan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat jalan, ada yang lambat jalan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaha la'ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Sungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur. Jadi manusia mau maju atau mundur, pokoknya dia harus jalan. Nanti tujuannya pokoknya antara surga atau neraka. Tinggal kita mau mengambil pilihan yang mana. Siapa yang masuk surga ya lakukanlah amal soleh. Siapa yang ingin masuk neraka ya silakan terus bermaksiat. Masing-masing nanti akan mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Terus cuma disebutkan siapa yang mau maju atau mundur. Tak disebutkan pilihan ketiga untuk berhenti. Karena tak ada pilihan ketiga di luar surga dan neraka. Ujung akhir manusia hanyalah surga atau neraka. Karenanya, bila seseorang tidak segera maju untuk beramal baik, maka ia akan telat dengan beramal jelek. Ya, maka tugas kita nambah amal soleh. Terus jangan sampai makin tua makin jadi. Jangan sampai kita menginginkan untuk hasrat pada dunia. Qalbus syaihi syabun ala hubbith nataini hubbil aithi wal mali. Masih ada yang sudah berumur memiliki hati seperti anak muda, yaitu mencintai dua hal: cinta berumur panjang, panjang angan-angan, dan cinta harta. Ada yang sudah sepuh, namun jiwanya jiwa enom. Apa yang dimaksudkan? Terlalu cinta dunia dan dikira umurnya itu panjang. Apa tandanya kalau Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwasanya umur kita terbatas? Mulai kita bertambah umur, fisik semakin berkurang, tidak seperti lagi cah enom. Mulai bertambah umur, rambut sudah semakin putih, pudar warnanya, jadi berubah. Itu Allah ingatkan. Makanya kalau tiang sepuh ada dua hal itu yang dilarang kaitannya dengan rambut.
Yang pertama, tidak boleh mencabut uban. Yang kedua, tidak boleh ubah warna uban yang putih tadi jadi warna ireng. Kenapa tidak boleh diubah? Sok gaya. Harusnya rambutnya putih tadi untuk pengingat umurku terbatas, sehingga tidak berjiwa muda lagi. Yang ada apa? Tambah amalan. Yang ada apa? Tambah ngibadah. Yang ada apa? Sadar untuk sholat. Yang ada apa? Biasakan untuk ke masjid. Kalau dia itu gayanya sok anak muda, maka dikira wah umurku masih panjang. Paham nggih simbah-simbah nggih? Paham? Nggih, terus lihat dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat lain disebutkan, ada yang sudah tua dari usia namun masih bernafsu seperti anak muda, yaitu dalam dua hal: tamak pada harta dan terus panjang angan-angan, ingin terus hidup lama. Nah, ini juga sama. Ada yang sudah sepuh, gayanya seperti gaya orang muda, anak muda. Dalam dua hal, rakus harta. Harusnya yang ada punya harta apapun gunakan untuk amal jariah. Contoh amal jariah apa? Bangun masjid. Contohnya lagi apa? Nyumbang untuk pesantren. Contohnya lagi apa? Wakaf Quran. Contohnya lagi apa? Nyumbang untuk pembangunan fasilitas air. Contohnya lagi apa? Bangun tempat yang dipakai untuk kepentingan umum, untuk Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu untuk orang yang melakukan perjalanan jauh, ada tempat transit. Jenengan bangun untuk ada masjid atau tempat orang istirahat, dipakai terus, itu jadi amal jariah. Termasuk juga bangun sumur, mengadakan air di tempat-tempat yang susah, itu juga jadi amal jariah. Harusnya harta seperti itu digunakan. Juga tidak panjang angan-angan. Artinya nganggap harusnya umurnya terbatas, tidak merasa umurnya masih panjang. Sekarang yang terakhir, harus berubah dalam 40 hari. Kita baca. Ada juga kisah dua bersaudara yang lain. Hanya beda 40 hari jarak kematiannya, namun mengubah persepsi para sahabat tentang siapa yang lebih utama dari keduanya. Artinya langsung. Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari bapaknya, dia berkata, dahulu ada dua laki-laki bersaudara. Salah satu dari keduanya meninggal dunia 40 hari sebelum lainnya. Lalu keutamaan orang yang meninggal pertama itu disebut di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bukankah yang lain juga seorang muslim? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah, dia juga lumayan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kamu derajat yang dia raih dengan sebab sholatnya? Sesungguhnya perumpamaan sholat adalah seperti sungai yang melimpah airnya lagi segar, yang mengalir di depan pintu seseorang dari kamu. Dia mencemplungkan diri mandi di dalamnya sehari 5 kali. Mandi sehari 5 kali. Kita yuk biasanya berapa kali? 2 kali. Namun ini mandi sehari 5 kali. Terus, apakah kamu mengira hal itu masih menyisakan daginya? Sesungguhnya kamu tidak tahu derajat yang dia raih dengan sebab sholatnya. Lihat bedanya, yang satu meninggal lebih dulu, yang lainnya nyusul setelah itu 40 hari. Ada sahabat yang katakan, wah ini kan orang ini lebih baik. Rasul katakan dia juga muslim. Yang ini muslim, yang pertama muslim, yang kedua juga muslim. Bedanya apa? Yang satu mungkin kurang ibadah, yang satu berubah ibadahnya, dia jaga sholat. Yang kedua ini jaga sholat. Maka yang kedua ini berubah
selama 40 hari. Setelah sebelumnya yang mati pertama tadi, sampai yang berikutnya ini dia berubah. Sampai 40 hari dia rutinkan apa? Sholat 5 waktu. Kanjeng Nabi SAW katakan, kalau orang rutinkan sholat 5 waktu, ibaratnya itu seperti orang mandi 5 kali. Ibaratnya seperti mandi 5 kali. Kira-kira ada kotoran atau tidak? Tidak ada. Menunjukkan bahwasanya sholat itu dapat menghapus dosa. Maka ada yang bisa berubah cuma 40 hari saja. Berarti kita juga harus berubah dengan sisa umur yang ada. Mugi-mugi Allah merubah kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Sisa umur yang ada, mugi-mugi Allah panjangkan dalam ketaatan dan kebaikan. Mugi-mugi kita menjadi orang yang memperhatikan ibadah, memperhatikan sholat, memperhatikan kewajiban-kewajiban. Dan mugi-mugi kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Demikian, mugi-mugi bermanfaat. Selanjutnya ya, kita lanjut dengan tanya jawab. Alhamdulillah hari ini juga hadir Bapak Camat Sadi Melifat dan Ngawen juga dan Ramil Musbika yang ada juga turut hadir. Dan kami ucapkan pada PCM Melifat yang telah menyediakan segala macam fasilitas kali ini, berjuang untuk berlangsungnya acara hingga lancar seperti saat ini. Monggo jika ada pertanyaan boleh langsung atau tulisan. Langsung. Iya, monggo Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sugiran, Pak Sugiran, monggo. Jamaah Masjid Darul Khair. Kami tanyakan, Ustaz tadi memberikan sebuah hadis yang isinya, apabila anak ada mati, putuslah amalnya ketiga. Satu diantaranya adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Saya selaku anak tidak bisa mendoakan kepada orang tua. Bisakah saya memanggil atau minta tolong, Pak Ustaz, tolong doakan orang tua saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jenengan panggil orang lain minta doakan, perlu dipahami yang pertama, Allah itu menyatakan ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Artinya doa yang paling utama, orang yang butuh berdoa langsung pada Allah. Itu yang paling utama. Yang kedua, boleh kita minta didoakan oleh orang lain, termasuk minta padanya untuk mendoakan orang tua kita. Ini namanya bentuk tawassul. Namun cuma boleh tawassul ini dilakukan pada orang yang masih hidup. Orang soleh. Ada orang soleh yang masih hidup, jenengan datangin terus minta, Pak Kiai, Pak Ustadz, saya punya masalah besar. Utang saya ini banyak, belum juga rampung. Tolong Ustadz didoakan saja biar urusan saya mudah. Itu namanya tawassul. Dengan tiang soleh boleh. Ada cerita tentang hal ini. Dulu Nabi SAW itu ketika hidup, para sahabat tawassul dengan Rasul. Ketika Rasulullah SAW itu meninggal dunia, mereka gantian bertawassul dengan paman Rasul. Tidak bertawassul lagi dengan Rasul SAW yang sudah berada dalam kubur. Menunjukkan bahwa boleh bertawassul dengan orang yang masih hidup. Sedangkan yang ketiga, untuk doakan ini tidak perlu pakai cara-cara dan waktu tertentu. Bebas kapanpun. Jenengan datangi langsung sekarang ini, minta didoakan saja, sudah sah.
Dan doa ini akan bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia. Manfaatnya sama seperti ketika ini ada jenazah, kita sholatkan, kita akan doakan orang meninggal dunia juga. Ketika itu kita akan doakan ketika sudah takbir ketiga. Takbir pertama baca Al-Fatihah. Setelah takbir kedua baca sholawat. Setelah takbir ketiga baca doa. Di antara doanya gini, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakihi minal khotoya kama naqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adhilhul jannah wa idzu min adzabil qabri wa adzabin nar. Ini saat ini doakan seperti ini saja nyampe pada orang mati. Paham nggih? Jadi ya, kesimpulannya kita bisa doakan langsung, kita bisa minta tawassul dengan orang yang masih hidup, dan kesimpulannya doa kepada orang yang meninggal dunia tadi sampai pada orang tersebut. Ya, dan tidak ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan tidak boleh doakan, enggak ada. Namun intinya tidak perlu dengan cara-cara tertentu. Saat ini pun doakan nyampe pada orang yang telah meninggal dunia. Pun yang kedua, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tujuan akhir manusia, Ustaz, itu kan surga atau neraka. Kadang saya kalau pas malam sendirian itu suka takut gitu ya, tentang tujuan akhir kita itu nanti melewati alam kubur terus surga atau neraka. Nah, tapi saya juga pernah dengar penjelasan dari Ustaz, setiap muslim yang sudah bersyahadat itu dia memiliki istilahnya kunci untuk masuk surga, walaupun dia sebelumnya harus masuk ke neraka itu, Ustaz. Nah, mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim sudah punya kunci surga, betul. Namun ada orang yang pertama tidak memanfaatkan kunci ini dengan baik. Dia punya kunci, namun dia nggak bisa buka karena kuncinya nggak pas. Ya kan? Ada punya kunci, namun kadang kuncinya itu nggak pas. Sehingga ini ada pintu, ada lubangnya, kita buka-buka nggak bisa. Ini orang seperti ini, kok nggak bisa masuk? Bisa jadi dia punya kunci, namun dia punya masalah dari sisi melakukan dosa. Ada orang yang melakukan dosa dua macam. Ada dosa kekafiran atau kesyirikan, dia kekal dalam neraka, tidak bisa masuk surga. Namun ada dosa yang kedua, dosanya ini dibawa kesyirikan, ini masih bisa Allah ampuni. Dia punya kunci masih bisa masuk, namun disiksa terlebih dahulu dalam neraka. Ada yang ketiga, kuncinya pas, dia buka juga pas dan langsung masuk dalam surga. Kalau yang ketiga ini orang-orang yang masuk surga, bisa jadi dia lewat hisab yang mudah, bisa jadi masuk surganya langsung tanpa ada penghalang. Intinya orang muslim selama tidak melakukan pembatal keislaman, saya sebut pembatal karena Islam kita bisa batal walaupun kita nggak sadar. Sama seperti kita itu punya sholat, wudhu, ketika kita sholat juga sholat kita bisa batal. Sholat bisa batal karena kentut, maka demikian Islam juga bisa batal kalau lakukan pembatal keislaman. Yang perlu dipahami, ada yang batalkan Islam kalau ada yang melakukan dosa kekafiran. Dia mencela Kanjeng Nabi, dia jelek-jelekan Al-Quran, itu namanya pembatal keislaman. Ada dia juga tadi melakukan dosa besar. Dosa besar contohnya apa? Dosa besar. Mencuri dosa besar apa mboten? Dosa besar. Membunuh dosa besar, dosa besar. Main judi, pasang nomor dosa besar, dosa besar. Ya, setiap dosa besar ini kalau dibawa mati orangnya belum bertobat, ini dalam keadaan
tahtal masyiat, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah itu ampuni dosanya. Kalau Allah mau, Allah akan siksa dia lebih dahulu. Namun mungkin kita masuk yang ketiga, hisabnya mudah atau kita masuk surga secara langsung ya, daripada mampir ke neraka. Allahumma amin. Terus yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, apakah kalau kita membacakan ayat-ayat Allah atau Yasin tahlil itu pahalanya bisa dihadiahkan kepada almarhum atau almarhumah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaan berikutnya dulu. Ayo Mas. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ingin memohon umur panjang, dari kita banyak yang melakukan pesta ulang tahun, yang aku rasa harapan mereka adalah untuk memohon umur panjang. Itu dalam Islam itu bagaimana hukumnya? Baik. Yang kedua, tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa dalam Quran itu untuk wudu bisa dianggap sah itu hanya dengan melakukan 4 hal. Tetapi kalau saya baca dari banyak hadis itu, Nabi itu mencontohkan dari cuci tangan sampai yaitu kebubur sampai kaki. Ya. Kemudian di hal hadis lain pun kita diperintahkan untuk meniru cara ibadah Nabi. Baik. Saya balik nanya dulu kalau gitu. Apa meniru semua ibadah Nabi wajib? Saya kurang tahu. Cuman kalau Iya, saya tanya dulu. Meniru semua ibadah Nabi itu wajib? Tidak. Nabi SAW istrinya 11. Istrinya 11. Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahaz, ada Juwairi, ada Maimunah, ada Sofia binti Huyai. Totalnya semua ada 11. Sudah kalimat ini paham? Paham. Nah, kalau jenengan tadi katakan ibadah semuanya itu harus wajib, berarti harus jenengan istrinya 11. Paham ini? Saya buka jalan berpikir dulu. Ibadah para ulama itu bagi wonten wajib, wonten sunnah. Masalah sholat juga ada perkara wajib, ada perkara sunnah. Masalah wudhu ada wajib, ada sunnah. Yang saya sebutkan tadi 4 disebutkan di surat Al-Maidah ayat 6. Nanti buka di rumah. Lihat di surat Al-Maidah ayat 6 cuma 4 anggota wudhu ini saja. Kalau jenengan protes ini berarti protes Al-Quran. Hadis tadi pelengkap untuk menandakan mau sempurna cuci tangan sampai kaki. Saya tetap berwudu dari tangan sampai kaki. Namun tadi saya jelaskan apa? Rukun. Paham ini? Berarti ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang jenengan baca dalam hadis itu yang sunnah-sunnahnya. Yang wajib itu dalam ayat Al-Maidah ayat 6. Jadi enggak semua itu dari sisi sholat Nabi SAW wajib semuanya, enggak. Perbuatan Nabi SAW itu enggak semuanya itu wajib. Kalau mau bilang semua yang dilakukan oleh Nabi SAW wajib kita ikuti, Nabi sholat tahajud tiap malam. Siap sholat tahajud tiap malam? Enggak boleh absen loh ini. Sebentar Pak ya, maaf sebelumnya. Ada hadis yang menyatakan bahwa soal ibadah kita itu disuruh meniru Nabi, namun tidak semua itu wajib. Kita kan lagi bahas wajib kali sunnah. Paham? Kalau jenengan itu harus niru Nabi semua, yo berarti istrinya harus berapa? Jangan potong-potong separuh-separuh. Jenengan coba nanti ikuti kajian saya terus, nanti makin paham. Ini saya baru ngaji pertama. Dan tadi pertanyaan yang ditanyakan tentang masalah yang ada konflik di masyarakat, saya nggak akan jawab. Ya, pokoknya saya nggak akan jawab. Ini saya baru ngaji pertama di Ngelipar. Saya nggak mau cari-cari masalah. Ya, pahamin gitu. Baik.
Tadi sudah, mau lanjut lagi? Nah, lanjut lagi apa? Sudah? Baik. Ya. Ada lagi? Ayo. Ya, monggo. Kami tanyakan keutamaan sholat sunnah adalah salah satunya Tadi yang ulang tahun. menyempurnakan kekurangan sholat wajib. Sholat sunnah menyempurnakan sholat wajib sama ulang tahun. Iya. Pertanyaan saya, apakah ada amalan lain yang bisa menyempurnakan kekurangan sholat wajib? Yang pertama. Yang kedua, apakah kita boleh yakin sekali hanya dengan sholat wajib tok, tidak melaksanakan sholat sunnah, sholat wajib kita itu sudah diterima, apakah kita boleh yakin sekali? Terima kasih. Baik. Yang tadi ditanyakan lagi tentang masalah ulang tahun, gini. Kita mau merayakan ulang tahun atau tidak, umur juga tetap seperti itu. Ibu-ibu coba perhatikan, kan kadang anak itu diajarkan ulang tahun nih, biasanya ada kue, ya toh? Terus wonten apa? Lilin. Diapakan lilinnya? Sekarang dinyalakan dulu toh? Ngurung murid kok lah ini. Dinyalakan dulu kan, kemudian ditiup. Ini kan sudah mati. Terus dinyalakan, terus ditiup. Sekarang orang yang tiup lilin umurnya jadi panjang. Ada yang yakin di sini umur jadi panjang gara-gara tiup lilin? Enggak kan? Dan ini bukan adat atau kebiasaan tiang muslim. Orang muslim umurnya panjang, ini baca doa ini loh. Mau tiup lilin bolak-balik tiap tahun enggak akan umur-umur panjang kalau tidak banyak doa dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ya? Dan tadi saya jelaskan sekali lagi, ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nggak boleh kita katakan semua yang dilakukan oleh Nabi itu wajib. Ini cuma memahami secara tekstual saja. Islam itu dibagi hukum-hukumnya oleh para ulama. Contoh tadi misalnya untuk sholat jenazah tadi saya sebut, rukunnya nanti ada 4 kali takbir. Berapa kali takbir? 4. Setelah takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Setelah takbir kedua, sholawat. Setelah takbir ketiga, doa. Setelah takbir keempat, doa, kemudian salam. Ini namanya rukun. Nanti ada yang sunnah-sunnahnya lagi. Sunnah-sunnahnya tahu dari mana? Dari hadis lagi. Hadis ini dipakai tidak menunjukkan wajib. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka selain 4 anggota wudhu tadi, cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air dalam hidung, ya, sunnah. Gosok-gosok kaki tadi juga sunnah. Yang wajibnya 6 rukun. Apa tadi yang pertama? Niat. Yang kedua, basuh muka. Yang ketiga, basuh tangan sampai siku. Yang keempat, usap kepala. Yang kelima, cuci tangan sampai mata kaki. Yang keenam, tertib melakukannya secara berurutan. Pembagian ini penting biar kita itu nantinya kalau airnya terbatas cuma memperhatikan yang rukun kalau airnya terbatas. Namun kalau airnya banyak monggo untuk melengkapi semuanya dari cuci tangan sampai kaki. Saya selalu wudhu dari tangan sampai kaki. Tadi penjelasan hukum. Namun kalau diamalkan semuanya nanti masalah hukum itu beda lagi. Paham ini ya? Tadi yang nanya? Nggih, saya di sini nggak ingkari hadis tadi. Saya amalkan hadis itu. Saya baca hadis itu. Saya pahami. Saya nggak ada ingkari tadi. Yang ingin jelaskan tadi mana rukun, mana sunnah, mana yang wajib, mana yang sunnah. Saya nggak bilang itu tadi itu nggak perlu. Saya cuma bilang ini wajib, ini sunnah. Yang sunnah juga tetap dilakukan. Terus yang tadi ditanyakan tentang sholat sunnah, itu jadi pelengkap sholat wajib. Di dalam kubur kita ditanyakan mengenai perkara sholat. Kalau sholatnya itu yang wajib, itu dilihat terlebih dahulu. Kalau sholat wajib ada, amalan yang lainnya akan diperhitungkan. Kalau sholat wajibnya nggak ada, maka amalan yang lain tidak akan dilihat. Nah, kalau sholat wajib ada, namun kurang sempurna, amalan sholat sunnah nutupi kekurangan yang ada dalam sholat wajib. Sholat tahajudnya nutupin, sholat rawatibnya nutupin, sholat duhanya nutupin, sholat witirnya nutupin yang ada kekurangan dalam sholat wajib.
Itu yang dimaksud tadi. Kayak gini Pak? Gini, baik. Terus bolehkah ibu-ibu ada? Iya. Ibu ada. Gini monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, Nggih. kalau saya tanyakan berkaitan dengan wudhu tadi tentang mengusap rambut tadi dari jidat sampai tengkuk kemudian belek itu, apakah itu juga berlaku untuk seorang wanita? Karena begini, karena saya pribadi sering mengalami pas waktu sholat di tempat-tempat umum, misalnya di tempat rekreasi itu terkadang tempat wudhunya hanya di taman-taman, tidak didirikan di dalam kamar mandi seperti itu. Baik. Nah, kebetulan waktu itu saya juga berbaur dengan para pria. Kemudian bagaimana bagi seorang wanita karena kita berjilbab. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Pegang mic-nya dulu Bu. Tadi ada kamar mandi atau tidak? Tidak. Toilet nggak ada? Di bawah pohon. Enggak, di kamar mandi ada air atau tidak? Tidak. Ada kamar mandi nggak tempat rekreasi itu? Tidak. Masa nggak ada? Yang saya tanyakan justru yang tidak berkamar mandi. Yang tidak berkamar mandi, Ya. toilet juga tidak ada. Tidak. Masa geser kanan kiri nggak ada tempat untuk buang air kecil, air besar? Tidak. Masa nggak ada tempat rekreasi di mana itu? Saya pernah mengalami seperti itu. Asalnya cari tempat tertutup untuk ibu-ibu. Saya nggak pernah menawarkan tempat terbuka karena masalahnya nanti buka aurat Bu. Ya. Jenengan pokoknya cari tempat tertutup. Kalau tidak dapat dekat masjid sini, cari tempat lain. Sebisa mungkin tertutup, nggak dibuka jilbabnya. Saya mau menyarankan untuk mengusap jilbab, namun jenengan nanti tangannya tetap dalam keadaan terbuka. Iya. Makanya harus tetap cari tempat yang tertutup karena menjaga aurat ini lebih penting. Kecuali dalam keadaan terpaksa saja tidak ada tempat yang lain. Wallahu a'lam. Pun, Ini tak. Ada pertanyaan tertulis yang pertama, umur seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah, matinya juga sudah ditentukan. Bisakah dirubah? Bisa. Umurnya sudah ditentukan. Kemudian apa tadi? Rezekinya. Matinya juga sudah ditentukan. Sekarang pertanyaannya, apakah bisa dirubah? Bisa. Diubah dengan doa. Doa bisa merubah takdir. Namun takdir ini berubah dengan takdir pula. Jadi aslinya tetap. Kenapa saya katakan tetap? Gini, bapak-bapak, ibu-ibu nggak tahu umurnya itu bagaimana. Nggak ada juga yang tahu takdirnya masing-masing. Nggak ada yang tahu ajalnya masing-masing. Sehingga urusan takdir itu urusan Allah. Jenengan nggak usah ngurus-ngurus takdir. Sekarang tinggal cuma berdoa saja, ya Allah panjangkan umur saya. Kalau cuma sampai segitu umurnya, ya memang itu seperti itu takdirnya. Kita tidak tahu takdir kita, tugasnya cuma beramal. Andai ini dibocorkan, coba dibocorkan, misalnya dibocorkan takdirnya, Mas 5 hari lagi kamu akan mati. Gimana Pak? Sekarang apa yang dilakukan? Ini malaikat bocorkan 5 hari lagi jenengan itu pasti mati. Apa yang dilakukan? Uang ibadah terus. Tahajud terus. Iya kan? Mungkin ketika dia bawa motor hati-hati nih. Wah, aku 5 hari lagi mati. Malah nggak asik. Mending kita tidak diberitahu, kita beramal saja, tambah ibadah lagi, tambah ibadah lagi, tambah ibadah lagi. Daripada kita tahu takdir kita masing-masing. Jadi urusan takdir, urusan Allah. Kita tidak tahu takdir kita, namun kita imani. Setiap takdir itu Allah sudah tetapkan. Dari sisi kita tidak pahami takdir Allah. Pertanyaan berikutnya, niat korban untuk orang yang sudah meninggal, niat akikah untuk orang yang sudah meninggal, bagaimana tuntunannya? Kalau niat akikah untuk orang yang sudah meninggal dunia tidak perlu. Ya, karena akikah itu kaitannya untuk orang yang baru lahir. Kalau ketika lahir tidak mampu maka gugur.
Sedangkan kurban bagi orang yang telah meninggal dunia, para ulama ada beda pendapat. Ada yang menyatakan berkurban bagi orang meninggal dunia itu nyampe, seperti pendapat selain mazhab Syafi'i. Kalau ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya berkurban untuk orang meninggal dunia hanya boleh kalau ada wasiat, seperti pendapat saking Imam Nawawi. Ya, mana yang dipilih wallahu alam. Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, kurban untuk orang meninggal dunia itu dianggap sodakoh, maka bisa masuk sodakoh jariyah. Jadi bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia, alias boleh berniat berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Urusan rambut, bolehkah menyemir rambut? Bolehkah mencabut uban? Rambut tadi kalau sudah uban nggak boleh dicabut. Yang sudah beruban nggak boleh merubah warna rambut dengan warna apa? Hitam. Boleh diubah dengan warna lain selain hitam. Yang penting nggak ngejreng warnanya. Ya, bisa dirubah dengan selain warna hitam. Warna pirang boleh. Pertanyaan yang 4 belum kita sampaikan, besok setelah pengajian berikutnya dan seterusnya. Bolehkah seorang istri memimpin dalam agama ketika suami kurang memahami agama? Istri bukan mimpin. Mimpin itu tetap jadi tugas suami. Istri cuma beri saran, mengarahkan. Yang mimpin tetap adalah suami. Laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, termasuk juga di rumah. Dan laki-laki yang nanti akan dituntut untuk tanggung jawab pada orang yang berada di rumah. Gak ada lagi Pak Camat? Mohon izin ini ibu satu saja untuk penutup. Iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan seperti ini ya Pak ya. Ini mengenai mama saya. Masalah usia Kak 75. Niki kaitannya dengan kesupen Pak. Pikun. Ya. Lupa segala hal apapun lupa. Ya, terus obatnya nggak ada. Obat pikun nggak ada. Yang jenengan tanyakan, sholat apa enggak paling nggih? Apakah diperintahkan sholat atau tidak? Rufiyal qalamu an salatin. Kolam itu pena diangkat dari 3 orang. Di antaranya dari orang yang hilang kesadaran sampai dia sadar. Berarti kalau pikun tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban-kewajiban yang lainnya lagi. Tinggal anak yang doakan simbahnya langsung biar Allah memberikan akhir hidup yang terbaik. Wallahu a'lam. Jadi tidak ada kewajiban-kewajiban lagi. Sudah terangkat pena dari dirinya. Pun Bu? Baik. Ini saja yang kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kita tutup kalian doa. Mungkin bawa berkah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Untuk menyemangati umat, Pak Camat memberikan sambutan. Gini, tapi nanti sebelum bubar, nanti nggak boleh bubar dulu bapak ibu-ibu. Masih ada satu acara lagi nanti saking Pak Camat. Baik, kita berdoa dulu. Setelah ini nanti ada sambutan singkat saking Pak Camat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha 'alaik qabilina laha wa atimmaha 'alaina ya Allah ya Rabb kami.
Ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami. Ampunilah segala dosa orang-orang yang telah meninggal dunia yang mendahului kami. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan rezeki, berikanlah kami kesehatan yang penuh dengan manfaat, berikanlah kami kemudahan dalam setiap urusan kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit yang memberatkan. Jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit yang menyulitkan di waktu tua kami. Jauhkanlah kami dari berbagai macam musibah. Jauhkanlah kami juga dari utang yang menyulitkan. Jauhkan kami juga dari kesulitan dalam hal rizki dan kesulitan-kesulitan yang lainnya. Ya Allah, berkahilah rumah kami dengan penuh keimanan, penuh ilmu, penuh keberkahan. Ya Allah, berkahilah juga kepada suami kami, istri-istri kami, anak-anak kami, semuanya diberkahi dalam kebaikan. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk pada jalan yang lurus, jalan Shiratal Mustaqim. Bimbinglah kami agar terus bisa memperhatikan sholat, memperhatikan yang wajib-wajib dan menyempurnakannya lagi dengan yang sunnah. Ya Allah, berkahilah juga setiap pemimpin di negeri ini, setiap pemimpin yang ada di Gunung Kidul. Memberkahi bupati kami, wakil bupati kami, para camat kami, bapak-bapak lurah kami, dan setiap yang telah memberikan jasa bagi kaum muslimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kami kembalikan pada pembawa acara. Monggo Bapak Ibu tidak bubar dulu, ada penyampaian terlebih dahulu dari Pak Camat. Monggo.